Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kataloka. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh makna tentang dunia kepenulisan, bacaan, dan hal-hal yang seringkali dekat dengan keseharian kita. Dengan saya Salsa, host podcast Kataloka. Dan di episode kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik nih teman-teman, yaitu tentang sains, sinema, dan batas nalar manusia. Di episode spesial ini, kita akan menyelami tiga dunia yang saling bertautan, yang saling ditautkan oleh penulis kita pada hari ini, yaitu antara sains, sinema, dan nalar manusia. Dan kita akan membedah bagaimana penulis melalui pena mereka mengambil data, teori, dan visual yang memukau, lalu meramunya menjadi narasi yang tidak hanya menghibur, tapi juga memancing rasa ingin tahu dan mendorong kita untuk berpikir melampaui yang sudah kita ketahui. Nah, untuk ngobrol lebih lanjut soal ini, sudah hadir bersama saya seorang penulis yang pastinya punya banyak pengalaman seru tentang topik menarik ini, teman-teman. Yuk, langsung saja kita sapa penulis pada hari ini. Sudah hadir bersama saya, Kak Hetris Jailani. Selamat datang, Kak Hetris, di podcast Kataloka. Halo, terima kasih atas undangannya di Kataloka. Bagaimana, Kak, kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih, Kakak, tentang bukunya yang cukup menarik perhatian kita. Oke, terima kasih Kak Salsabila ya. Mungkin sebelum kenalkan bukunya, saya memperkenalkan diri dulu ya. Oke, nama saya Hetris Jailani, ya biasa dipanggil Hetris. Ya, saya berasal dari Sumatera Barat, tapi sekarang domisilinya di Kalimantan Timur. Ya, saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan swasta, tapi sambil mengisi waktu ya saya menulis. Ya, mungkin hobi menulis itu tadinya hobi, tapi di 2025 ya alhamdulillah dibantu tim Detak Pustaka ya saya bisa menerbitkan buku, yaitu Perkara Otak yang merupakan buku pertama saya. Jadi terima kasih kepada tim Detak Pustaka sekali lagi. Jadi cerita tentang buku Perkara Otak ini, ya tadinya buku ini saya ajukan ke redaksi timnya Detak Pustaka itu sebagai antologi cerpen tadinya. Tapi dengan tim yang luar biasa, mereka kasih masukan, jadi berubahlah menjadi novel ya, itu luar biasa ya Detak Pustaka. Dia dibantu prosesnya sampai buku itu benar-benar bisa diterbitkan. Ya, jadi sekarang diundang di Kataloka, saya sangat senang sekali, luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya bisa berbagi pengalaman saya dalam nulis buku tersebut. Baik, Kak Hetris. Kak, Kakak untuk buku kali ini itu cukup mengangkat topik yang cukup berkesan untuk saya sendiri ya, Kak. Bukan antara sains, film, sinema, dan juga nalar manusia. Boleh tahu nggak sih, Kak, untuk proses menulis dalam mengembangkan imajinasi tentang topik-topik berikut ini seperti apa, Kak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, tadinya saya menulis buku ini, itu sebenarnya saya sudah tulis dari lama itu, dari 2017. Ya, saya nulisnya per bagian, kan per bab itu, dibikin satu persatu. Ya, tadinya begitu sudah jadi semua, baru kita jadikan satu sebagai pecahan, yang tadinya pecahan, jadikan satu kumpulan. Ya, jadi makanya temanya jadi ada sainsnya mungkin, ada sinemanya, ada nalar, karena memang waktu itu nulisnya memang dalam berbagai keadaan, tidak menulis sekali jadi begitu. Jadi itu hanya kumpul-kumpulan tulisan yang dijadikan satu kembali. Cuma kebetulan ada koneksinya ke hal-hal yang tadi kita bahas sebelumnya. Kalau boleh tahu proses risetnya untuk menulis setiap bab tadi seperti apa, Kak? Oke. Kadang kita tentunya dapat intuisi dulu ya, ide dulu. Kadang ide itu ya bisa dari, ya tadi kan film, kita nonton film, dapat sesuatu yang baru dari film, intuisi kan jalan, muncul ide, kadang dikembangkan lagi jadi tulisan. Kadang ya dari sains juga ada, saya kan kebetulan sarjana pertanian ya, jadi bidang pekerjaan saya mungkin banyak di lapangan, lihat tanaman, lihat tanah, ya itu bisa juga jadi ide, jadilah tulisan. Jadi ya ide-idenya ada dari mana-mana dulu. Berarti untuk bidang sainsnya ini yang akan dibahas apakah spesifik tentang pertanian yang kakak geluti atau mungkin ada inspirasi lain, Kak? Kalau khusus di buku ini mungkin banyaknya memang di bagian biologi saja itu. Ya mungkin adalah ide sains dari tema yang lain, tapi fokusnya mungkin ke bidang biologi yang banyak menginspirasi untuk penulisan buku ini. Ya dari judulnya kan Perkara Otak. Ya pertama saya tentu ngambil anatomi otak dulu. Ya tadi kan intuisi dulu jalan. Kira-kira otak ini kan fungsinya berpikir kan, untuk berpikir, untuk mengendalikan seluruh organ yang ada. Nah, jadi kita kasih imajinasi lagi, kira-kira di dalam otak tuh seperti apa. Seperti itulah kira-kira awalnya. Ya, kita
pakai dasar dari sainsnya, tapi kita tambahin imajinasi yang ada. Untuk dari visualnya sendiri, Kak, biasanya Kak Hatris ini sering menonton film apa? Atau mungkin ada film-film yang dijadikan inspirasi dalam menulis buku ini, Kak? Kebetulan saya sukanya nonton film, ya film thriller sebenarnya, Mbak. Horor thriller. Oh, Ya, tapi kadang kan ada tuh yang nggak sekedar horor thriller saja. Ada memang yang bercampur dengan sains, ya. Terus film-film superhero pun saya suka nonton. Itu juga kadang menginspirasi untuk buat tulisan. Terus film-film yang pergi-pergi keluar angkasa, film-film monster, ya. Seperti itulah yang sering kadang ditonton. Jadi kadang setelah menonton muncul ide-ide liar itu. Jadi pengen nulis sesuatu mungkin berkaitan dengan itu atau di luar itu yang serupa. Mungkin. ada kesulitan tidak Kak, dalam selama proses menulis dengan bahasan tema yang seperti ini? Kesulitannya tentu ada. Ya makanya tadi saya bilang prosesnya kebetulan waktu itu kan bertahap. Jadi begitu selesai satu, nanti ada kesulitan, saya hiatus dulu. Nanti begitu jadi saya kembali menulis lagi. Biasanya seperti itu sih. Sambil cari lagi kira-kira ide apa nih yang bisa ditambahkan ke dalam buku itu. Untuk tontonan film atau mungkin dari referensi-referensi buku yang dibaca ini cukup membantu sekali ya kayak untuk membantu pembangunan dalam pembuatan buku ini. Ya, ada bantuan dari tontonan yang film itu tentu ada. Kalau dari sudut pandang kakak sendiri, untuk kira-kira film-film apa yang cukup menginspirasi yang berhubungan antara sains dengan kemanusiaan, Bapak? Oke, ini mungkin di luar buku dulu ya, secara umum dulu. Ini boleh saya mungkin sebutkan beberapa judul film ya, untuk maksudnya biar penjelasannya enak. Pertama mungkin film yang mempengaruhi kemanusiaan dari sains itu film Wall-E ya, kalau pernah nonton film animasi, ya itu kan di situ diceritakan kondisi bumi telah tidak dihuni lagi. Karena sains dan teknologi tadi kan, masyarakat buminya mengungsi keluar angkasa, bumi ditinggalkan dalam keadaan kotor, tidak ada lagi tanaman. Nah itu mungkin salah satu yang menginspirasi itu, film tentang sains yang berhubungan dengan kemanusiaan, ya secara umum itu. Jadi pesannya mungkin kan kalau kita pakai sains dan teknologi itu berlebihan, ya kondisi kita pun juga nggak bakal baik tuh. Ya kita harus juga cermat dan tahu batasannya dalam menggunakan sains dan teknologinya. Tapi kalau tadi berhubungan dengan buku yang saya tulis, film Cabin in the Wood, yaitu mungkin film horor. Ya kalau kita nonton, ini film cuma sekumpulan remaja pergi ke hutan, tapi ternyata ada sains di situ. Yang terjadi di situ ada yang mengendalikan kan, itu teknologi tadi. Dan endingnya pun, ya mungkin itu mirip-mirip lah seperti buku Perkara Otak yang saya tulis, jatuhnya ke metafiksi kan begitu. Ya, dan di situ pun pesannya kan bahwa segala sesuatu pun yang kita kira alami, ya bisa saja itu ada campur tangan sains di situ. Boleh satu judul film lagi? Ya ini film Indonesia, ya mungkin ini film remaja ya, karena diangkat dari komik, film Virgo and the Sparkling. Ya itu kan sains juga, ya maksudnya dari alurnya bisa dicuri idenya gitu. Dia cuma mengembangkan tentang sinestesia, tapi dibumbui sama imajinasi penulisnya sehingga jadilah film Virgo and the Sparkling, ya, yang dia pun bisa memanfaatkan kemampuannya itu untuk melindungi manusia. Ya banyak lagi sebenarnya mungkin film-film lain, tapi saya mungkin sampaikan 3 film itu saja. Untuk film yang terakhir itu memang cukup apa ya Kak ya di webtoonnya. Waktu itu saya merupakan pembaca webtoon dan film terakhir itu cukup keren sekali dibahas di kalangan anak-anak remaja. Ya, ya kebetulan saya juga nonton itu dan mengikuti komiknya. Kakak tadi kan kita sudah membahas tentang kendala dalam penulisan. Kalau boleh tahu dalam proses penulisan ini, apakah kakak menjumpai hal-hal menarik mungkin yang sangat berkesan dalam selama pembuatan novel ini? Ada, ya. Jadi hal-hal menarik yang dijumpai itu justru di akhir-akhir saat semua tulisannya sudah jadi di tahap editing ya. Di tahap edit itu banyak dijumpai hal-hal menarik. Ya saya pun kadang baru menyadarinya setelah bukunya jadi. Tadinya mungkin saya tidak niat untuk menjadikan itu satu, tapi begitu sudah dikumpul, loh kok jadi satu. Itu sesuatu yang menarik tentunya buat saya. Karena kan novel ini kalau dibaca seperti alurnya kan non-linear, ya tidak di alur yang lurus. Ya, tapi kalau kita baca awal sampai akhir mungkin baru kita bisa cari satu titik temunya. Ya, ada puzzle-puzzle yang saling bisa kita hubungkan. Nah, itu salah satu bagian paling menarik saya dalam menyusun buku ini. Memecah-mecah puzzle itu di setiap bagian, biar nanti yang baca bisa menyusunnya kembali begitu selesai membaca buku itu. Wah, luar biasa. Berarti sebelumnya buku ini akan ditulis, akan diterbitkan dengan antologi cerpen ya Kak? Ya. Tapi dengan saran tim Detak Pustaka ini bisa jadi novel. Ya jadinya seperti yang ada sekarang itu. Ini luar biasa. Saya
tidak bisa membayangkan betapa bagaimana proses perombakan konsepnya ya kakak. Seperti kalau Iya, antologi cerpen konsepnya. itu setiap judul pasti sudah tamat, setiap judul tamat. Jadi setiap judul Hmm. memiliki inti cerita sendiri, setiap judul memiliki cerita sendiri. Apalagi kalau novel itu kan perlu dilinearkan satu topik utamanya, kemudian di tengah ada klimaksnya, terus ada kesimpulannya seperti itu. Berapa lama kak kalau boleh tahu proses editingnya? Itu mulai editing kemarin dari bulan Agustus, terus di bulan Oktober novelnya terbit. Berarti sekitar hampir 3 bulan ya, 2 bulan lebih lah. Ya tentunya dibantu sama tim Detak Pustaka yang luar biasa. Dari penulis juga luar biasa bisa mewujudkan novel tersebut sehingga jadi dalam proses yang cukup lama. Baik, kakak. Nah, teman-teman, sebelum kita menyelami lebih lanjut tentang topik ini dan cukup menarik ya teman-teman bahwa ada unsur-unsur metafisik dalam pembahasan kita pada hari ini, kita akan memberikan kalian informasi-informasi menarik berikut ini dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi. Kita bersama Kak Hedri. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Itu tadi informasinya teman-teman, semoga membantu keresahan teman-teman semuanya. Dan kita lanjut ngobrol lagi. Kak Hedris masih berbicara tentang buku nih. Bagaimana Kak Hedris menyeimbangkan antara hal-hal ilmiah, kemudian digabungkan dengan fiksi, dan kemudian digabungkan hal-hal yang mungkin di luar dari logika, Kak? Untuk pertanyaan yang barusan, ya yang pertama tentunya yang ilmiahnya dulu kita pegang sebagai dasarnya. Ya, baru nanti hal-hal fiksi itu dari imajinasi kita. Biar nanti tetap ada dasar cerita itu seolah-olah realistis ya, padahal mungkin itu kan tidak terjadi ya. Tapi kita pakai pegangan dulu dari ilmiah tadi. Ya contohnya misal terkait rekayasa genetika. Ya, kita kan tahu kalau sekarang dunia bisa lakukan itu untuk merekayasa genetika hewan ataupun tanaman. Ya, cuma di fiksinya, imajinasi kita yang bermain. Ya mungkin kita membayangkan kalau itu gagal dampaknya seperti apa. Itulah yang berkembang jadi sebuah cerita baru nanti. Menurut kakak peran dari intuisi dan rasa ingin tahu untuk menembus batas logika dalam pembahasan buku ini itu seperti apa? Oke, intuisi dan rasa ingin tahu. Ya, kalau diumpamakan intuisi ini, itulah yang memberi ide liar. Ya, kita melihat sesuatu muncul intuisi, ya, muncul ide liar. Dan rasa ingin tahu ini, ya itulah fakta yang ada, yang berupaya kita cari. Misal saya melihat sesuatu, berita bahwa orang sudah bisa pergi ke Mars. Nah, dan rasa ingin tahu kita jadinya mencari tahu nih, emang di Mars itu ada apa saja, pergi ke Mars tuh pakai apa, ya mungkin pakai roket, ya. Nah, jadi intuisinya tadi mungkin membayangkan bagaimana sih kalau roket itu tersasar di angkasa sana atau mereka mendarat di Mars ya tidak bisa kembali ke bumi. Ya itu kan bisa nanti berkembang lagi jadi cerita. Ya, jadi intuisi itu ide liarnya tapi dibantu sama rasa ingin tahu tadi biar dia tetap seolah-olah masuk akal dan bisa diterima gitu loh. Jadi nggak sekedar kosong aja, minimal ya ada dua hal itu yang ditanyakan tadi. Baik, untuk konsep ini kan cukup seperti kurang lebih sains fantasi ya kayak pembahasannya. Gimana Kak? Untuk isi dari bukunya ini apakah bisa dimasuk dalam kategori novel bergenre sci-fi atau science fantasy? Belum sih kayaknya, tapi kalau ada unsur sainsnya, iya. Ya, kalau dibaca utuh mungkin ke thriller ya. Tapi menurut saya sih begitu. Ya, ada tapi unsur sainsnya sebagai bumbu lah untuk cerita di dalam buku ini. Mungkin sains di sini di bab pertama itu kan dibuka di cerita di laboratorium ya mungkin sainsnya bermain di situ lah. Tapi ke belakangnya mungkin belum terlalu banyak sainsnya yang bermain. Berarti bisa kita sebut bagian science thriller mungkin ya? Mungkin kalau itu mungkin bisa lah. Genre, lintas genre ya. Iya, lintas genre. Baik, bagaimana sih membangun dunia cerita yang bisa tetap masuk akal meski dilandasi konsep ilmiah yang cukup kental dan kompleks? Mungkin ini bisa menjadi tips-tips untuk teman-teman yang mau mengangkat cerita dengan konsep serupa. Oke, untuk membangun cerita yang seolah-olah masuk akal ya, tapi ada konsep ilmiah. Ya mungkin yang pertama kita harus konsisten dulu ya. Konsisten yang pertama menentukan yang nggak masuk akalnya mana, yang sesuai fakta yang mana. Nah, jadi ya kita konsisten
Kalau kita sudah tetapkan yang nggak masuk akal ini yang akan kita tulis jadi cerita, ya nanti sampai ceritanya habis mungkin kita konsisten dengan ide yang kita pakai itu. Ya mungkin nanti kalau ada berubah di belakang kita harus jelaskan lagi kenapa ini berubah. Ya mungkin ada dampaknya ini. Ya itu kan imajinasi kita yang jalan itu. Ya, terus kita hubungkanlah sedikit imajinasi itu dengan fakta yang ada. Ya meskipun imajinasi kita kan banyak bumbunya ya, tapi mungkin kita kait-kaitkan sedikit dengan fakta ya biar yang membaca mungkin masih relate lah, masih nyambung. Oh iya ya, gitu. Ya contoh kalau di buku kan saya menceritakan sesuatu terjadi di otak. Ya mungkin kalau faktanya otak itu memang ada bagian-bagiannya kan, ada otak besar, otak kecil ya. Mungkin yang paham itulah. Nah, tapi di fiksinya mungkin kita ubah. Ya anggap aja mungkin di otak itu ada dapurnya kah, ada ruangan kamarnya. Ya seolah-olah ya, tapi kan otaknya memang ada fungsi otak tuh memang untuk berpikir ya. Tapi cara kita menyusunnya aja biar seolah-olah yang terjadi di otak mungkin seperti yang terjadi di dalam rumah. Ya siapa yang ada di situ yang mungkin emoji-emoji yang biasa kita rasa itulah yang mungkin muncul di otak. Kira-kira seperti itulah Kak mungkin. Untuk ada tips-tips lain tidak Kak? Untuk penulis-penulis yang mungkin di luar dari cara Kakak menuliskan novel yang menyeimbangkan antara imajinasi dengan fakta tersebut, ada tips lain tidak untuk penulis yang mungkin ingin membahas tentang topik sains dan dihubungkan dengan sinema ini? Kalau tips ya, sebenarnya nih, saya kan amatir nih masih, tapi nggak apa-apa kalau diminta tips. Mungkin idenya dulu sih kalau dari saya, ya kan kita melihat sesuatu itu ada idenya dulu. Misal kita mau buat konsep tulisannya kemana nih, misal luar angkasa lah, itu kan ilmiah ya. Ya jadi penulisnya minimal ya cari tahu hal-hal mendasar aja ke luar angkasa itu prosedurnya bagaimana, seperti apa, yang bisa butuh apa. Nanti dari hal-hal fakta yang ada yang mungkin bisa dikombinasi, dileburkan jadi sesuai imajinasinya si penulis. Ya kalau saya di buku yang sudah ditulis, saya ngambilnya kan dari anatomi tubuh saja, dari otak gitu. Ya, terus saya kembangkan, saya analogikan sebagai sebuah ruangan, ya sebagai kamar mungkin. Terus ada aktivitasnya di dalam situ. Yang penting itu aja tipsnya. Yang penting idenya dulu, terus cari riset faktanya tentang ilmiah yang mau ditulis itu. Paling tidak begitu kita bumbui dengan imajinasi, masih konsepnya mirip, tapi mungkin realisasinya tidak seperti itu kan berjalannya. Ya, lebih banyak main di analogi mungkin. Mungkin seperti itu. Sama-sama. Tantangan yang cukup besar, walaupun memang setiap penulis itu pasti ada risetnya. Mungkin kalau dengan tema ini, dengan tema ilmiah itu penelitiannya mungkin harus dilakukan dengan lebih mendalam lagi ya, kayak agar tidak menyeleweng mungkin ya, bisa dibahas seperti itu dari fakta ilmiahnya sendiri. Kalau menurut saya sih enggak sih Kak, kalau boleh ditanggapi yang tadi, kan kita enggak harus jadi ilmuwan dulu nih biar bisa nulis. Kalau kita jadi ilmuwan dulu kan nanti ini enggak karya sastra, jadinya nanti kan lebih ke karya ilmiah kan begitu. Ya, jadi mungkin idenya saja diambil, kita cukup tahu ininya lah, kulit-kulitnya, ya nanti mungkin bisa kita bumbui. Karena banyak juga kayaknya tulisan-tulisan yang fiksinya terlalu jauh kan, tapi ya masih bisa kita nikmati, padahal tuh ilmiahnya mungkin faktanya jauh dari fakta. Misal ada sesuatu di dalam bumi lah, ya. Itu mungkin kan penelitiannya pun belum menyatakan benar atau tidak 100%. Ya. Tapi minimal kan tapaknya penulis ini ada dasarnya dulu, dasarnya untuk menuju ke situ. Mungkin gitu sih Kak, kalau boleh ditanggapi yang tadi. Baik, luar biasa teman-teman. Semuanya mungkin Kak bisa di-spill di mana kita bisa mendapatkan, untuk teman-teman yang mungkin setelah mendengarkan podcast ini dan tertarik untuk membeli buku Kak Hetris, boleh di-spill di mana saja kita bisa membeli naskahnya Kakak? Oke, untuk buku Perkara Otak ini, yang pertama tentunya ada di web detakpustaka.com ya. Nanti mungkin bisa dicari di situ. Ada bukunya, juga ada di Shopee, di Tokopedia, di Google Play, ya, atau hubungi kontak person tim Detak Pustaka. Ya, bisa langsung didapatkan nanti bukunya. Nanti untuk link aksesnya bisa kami cantumkan di deskripsi YouTube agar teman-teman bisa langsung klik dan membeli naskah dari Kak Hetris ini. Bah, teman-teman, dapat kita simpulkan pembahasan kali ini cukup luar biasa sekali, mulai dari sains, bagaimana proses risetnya Kak Hetris, terus mungkin dari bagaimana kendala-kendala di tengah menulisnya, bahwa sebenarnya naskah ini diplan sebagai antologi cerita dan kemudian sehingga menjadi novel begitu teman-teman. Nah,
Terima kasih banyak Kak Hatris atas waktunya pada hari ini. Semoga cerita dan pengalaman dari Kak Hatris sendiri bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk memulai menulis atau mungkin penulis-penulis yang sudah mahir dan ingin mulai untuk mengangkat topik ini sebagai naskah selanjutnya. Untuk Kak Hatris sendiri, apakah ada rencana untuk karya selanjutnya, Kakak? Rencana ada, tapi belum selesai ditulis. Ya, mungkin nanti kalau sudah selesai baru bisa dibicarakan kembali. Itu dia teman-teman, mungkin yang sudah menjadi penggemar Kak Hatris kali ini bisa ditunggu untuk naskah selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktunya Kakak, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kataloka ini supaya nggak ketinggalan episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya semuanya.